Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Utari dengan NIM 24020010007. Saya dari SIB. Di sini saya akan membuat praktikum JavaScript, jQuery, dan Ajax. Nah, perlu digarisbawahi bahwa di sini aku masih menggunakan form yang sebelumnya. Jadi aku nggak buat dari awal, cuman kayak ada yang aku ganti-ganti dari kode-kodenya. Nah, perlu digarisbawahi ya bahwa aku itu udah membuat form, aku pakai from yang kemarin. Nah, kalau kalian bingung, kalian bisa lihat video sebelum ini. Sebelum kita masuk ke praktikumnya, kita kenalan dulu sama yang namanya JavaScript, jQuery, dan Ajax terlebih dahulu. Apa sih itu JavaScript? Nah, jadi JavaScript itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang fitur dan fungsionalitasnya sering ditemui di kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk konten yang bergerak di depan layar tanpa perlu membuat halaman secara manual. Nah, jadi singkatnya itu, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang dipakai untuk membuat website lebih dinamis dan interaktif. Nah, kalau jQuery itu adalah library dari JavaScript. Maksudnya itu adalah digunakan agar JavaScript itu lebih disederhanakan. Nah, yang ketiga yaitu ada Ajax. Ajax itu adalah sekumpulan teknis atau solusi pengembangan web yang memungkinkan pada aplikasi web untuk bekerja secara asinkronus atau tidak langsung. Nah, saat memproses setiap request yang datang ke server sisi background sehingga mempermudah dari sisi experience-nya. Nah, singkatnya, Ajax itu adalah teknik yang membuat website menjadi dinamis. Nah, di mana website itu sendiri mampu mengupdate dan menampilkan data baru dari server tanpa melakukan reload. Nah, setelah ini kita akan masuk ke dalam praktikumnya. Terus, langkah pertama kita itu pastinya kita harus mengaktifkan Laragon terlebih dahulu, karena kita menggunakan Laragon. Nah, setelah itu kita buka terminalnya. Nah, di sini langsung kita buka VS-Code-nya. Setelah kita buka VS-Code, kita masuk ke bagian routes terus web PHP. Nah, di bagian web PHP itu ada use illuminate, ada dua use kan, ada dua baris use di situ. Nah, fungsinya itu untuk mengimport kelas route dan mahasiswa controller supaya bisa dipakai di dalam file ini, di dalam file web ini. Nah, yang selanjutnya route get function itu digunakan itu adalah route untuk halaman utama. Jadi kalau semisal kita sebagai pengguna itu buka di browser, itu otomatis akan diarahkan ke halaman daftar mahasiswa, karena kan tampilan awalnya itu kan itu from daftar mahasiswa. Nah, yang selanjutnya yaitu ada route result mahasiswa controller. Nah, di situ adalah fitur khas Laravel yang sangat praktis. Satu baris ini otomatis membuat 7 route sekaligus untuk semua operasi CRUD yang bisa tampil data, from tambah, simpan, from edit, update, dan hapus. Nah, yang terakhir yaitu ada route get mahasiswa detail. Nah, di dalam route ini adalah route tambahan khusus untuk Ajax bagian edit. Nah, kita membuat route terpisah dengan nama mahasiswa detail supaya tidak bentrok dengan route result yang sudah ada. Nah, ID yang di dalam kurung ini adalah parameter yang berisi ID mahasiswa yang ingin diambil datanya. Nanti kan pasti kalau ngedit itu mengambil datanya. Nah, kalau web udah semua, kita masuk ke bagian aplikasi yang mahasiswa controller. Nah, controller itu adalah tempat semua logika aplikasi ditulis. Di sini kita memproses semua request yang masuk dan mengirimkan respons balik ke browser. Yang membedakan controller dengan controller biasa adalah semua fungsinya mengembalikan respons dalam format JSON karena kita menggunakan Ajax. Nah, ciri khasnya Ajax itu JSON, terus XML, dan lain-lain. Nah, di sini ada public function index mahasiswa. Fungsi index ini bertugas mengambil semua data mahasiswa dari database menggunakan mahasiswa.2l, lalu mengirimnya ke file index.php untuk ditampilkan. Nah, ini salah satu fungsi yang tidak pakai JSON karena memang tugasnya itu hanya menampilkan halaman, bukan merespons Ajax. Nah, yang selanjutnya itu ada public function show. Nah, fungsi show itu adalah untuk mengambil satu data mahasiswa berdasarkan ID yang dikirim. Nah, di situ kan ada vendor file ID, artinya cari data dengan ID tersebut. Nah, kalau tidak ketemu akan otomatis error.
dan hasilnya akan dikembalikan dalam format JSON menggunakan response. Nah, setelah public function show, yang ketiga yaitu ada public function store. Nah, di public function store ini, dia itu digunakan untuk menyimpan data baru. Nah, di sini kita pakai tracet yang fungsinya seperti sebuah percobaan. Nah, pertama kita coba simpan datanya. Nah, kalau berhasil, itu otomatis akan ada notifikasi sukses atau berhasil. Tapi kalau gagal, maka akan masuk respon error atau gagal disimpan. Nah, yang selanjutnya itu ada public function update. Public function update ini mirip dengan store, tapi untuk mengubah data yang sudah ada. Nah, kalau yang store tadi untuk menyimpan data baru, maka yang update itu untuk mengubah data yang sudah ada. Bawah sini. Selanjutnya itu ada fungsi dictionary. Dia itu digunakan untuk menghapus data. Nah, kita cari datanya dulu, lalu misalnya nanti kita kan mesti pilih data mana yang ingin kita hapus, begitu. Nah, kalau di mahasiswa kontrolnya udah diganti dan udah sesuai dengan SMA, kita masuk ke dalam index.php. Nah, di sini kita hanya mengganti di index.php. Untuk create, edit, dan hapus itu nggak usah. Nah, di dalam index.php, nah, di sini itu banyak perubahannya, yang maksudnya perubahan dari from awal ke from baru ini. Nah, di dalam index.php ini, JavaScript, query, dan Ajax itu ditulis di dalam sini semua. Nah, di bagian head itu terdapat beberapa link. Nah, itu yang namanya link href yang Bootstrap CSS itu adalah untuk tampilan, lalu ada Bootstrap icons untuk icon edit dan hapus. Nah, di situ ada code jQuery untuk memudahkan penulisan JavaScript dan Ajax. Dan yang paling penting itu adalah metaname CSRF token. Nah, dia itu berisi token keamanan Laravel. Nah, token ini nanti akan disertakan di setiap request Ajax supaya Laravel mau menerima request tersebut. Nah, lalu kita langsung masuk ke div ID notifikasi. Div ID notifikasi ini adalah tempat notifikasi akan ditampilkan. Yang awalnya kosong nanti akan diisi oleh JavaScript ketika operasi berhasil atau gagal. Misalnya saat kita tambah data nanti maka akan ada notifikasi data berhasil disimpan. Dan kalau gagal juga sebaliknya. Nah, lalu ada bagian tabel yaitu T-body-nya. Nah, di dalam tabel tersebut di T-body dan ID row MHSID ini, di setiap baris ID ini yang akan digunakan oleh jQuery untuk menemukan dan memanipulasi elemen yang tepat tanpa reload halaman. Nah, di sini nih tempatnya agar kita itu nggak perlu reload atau refresh halaman biar tampil datanya. Apakah ada perbedaan? Nah, terus sekarang kita ke bagian Ajax-nya. Nah, di sini adalah konfigurasi awal jQuery Ajax. Fungsinya supaya setiap request Ajax itu dikirim otomatis menyertakan CSRF token di header-nya. Tanpa ini semua request Ajax akan ditolak oleh Laravel di bagian CSRF token. Nah, lalu di situ ada function tampil notifikasi. Nah, di sini itu digunakan untuk menampilkan notifikasi di atas tabel. Nah, di atas tabel nama, NIM, dan lain-lain itu nanti ketika ini adalah cara jQuery memilih elemen dengan ID. Untuk mengisi elemen tersebut dengan HTML notifikasi set timeout, artinya setelah 3 detik notifikasi akan hilang perlahan menggunakan efek fade-out. Nah, selanjutnya itu fungsi tambah data. Nah, fungsi ini dijalankan saat tombol tambah data itu diklik. Nah, lalu akan ada from-nya untuk mengisi field-nya. Nah, selanjutnya adalah ada function simpan data. Nah, di sini adalah fungsi Ajax untuk menyimpan datanya. Kan di sini ada kayak dolar gitu, terus .ajax. Nah, itu adalah perintah jQuery untuk mengirim request ke server tanpa reload halaman. Nah, di bagian ini kita tanpa reload halaman. Nah, URL sendiri itu adalah alamat tujuan requestnya. Metode type post itu adalah metode pengiriman, dan data adalah isi data yang dikirim, yaitu nilai dari setiap field form.
Nah, yang selanjutnya itu ada function edit. Nah, saat tombol edit diklik, fungsi ini mengirim request get ke server untuk mengambil data mahasiswa berdasarkan ID. Nah, setelah data berhasil diambil, nilai-nilai langsung didedikasikan ke isi vault from edit menggunakan .file dari jQuery. Nah, baru kemudian model edit ditampilkan, from edit itu ditampilkan. Jadi, kita sebagai pengguna itu bisa melihat dari tabel from edit itu ada apa aja, dan kita mau merubah apa, misalnya kayak merubah alamat, nomor HP, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada function update data. Fungsi update adalah mengirim post dengan tambahan metode put, karena from dan ajak tidak bisa langsung mengirim metode put. Jadi Laravel menggunakan trik ini. Nah, setelah berhasil diupdate, baris di tabel langsung diperbarui menggunakan browse data ID td nth, yang artinya cari baris info. Nah, selanjutnya itu function hapus data. Nah, fungsi hapus pertama menampilkan konfirmasi dulu menggunakan misal kita klik icon hapus, nanti ajak akan mengirim sebuah notifikasi apakah yakin ingin menghapus data ini, seperti itu. Jadi cara kita membedakan JavaScript, query, dan ajak adalah kalau JavaScript itu semua kode yang ada di dalam teks script itu termasuk JavaScript. Semua kode yang ada scriptnya itu adalah JavaScript. Kalau library itu ciri khasnya selalu diawali dengan tanda S kayak $, itu loh. Itu semua adalah jQuery, library dari JavaScript. Nah, kalau ajak itu kan teknik untuk mengirim dan menerima data dari server tanpa load halaman. Nah, di sini ajak itu ditulis menggunakan jQuery dengan perintah $, itu .ajak. Nah, di dalam from data mahasiswa ini terdapat 4 ajak. Yang pertama, simpan data, tadi kan store, terus update data, hapus data, sama ambil data. Nah, setelah itu, cara kita untuk melihat tampilannya setelah diganti dengan setelah dikasih jQuery, JavaScript, dan Ajax itu gimana? Nah, di sini kita balik ke dalam terminal. Nah, di terminal kita tulis jadi setelah itu kita akan mengaktifkan agar nanti bisa dibuka di browser. Kita tulis PHP Artisan Server. Nah, setelah itu kita buka browser. Nah, tampilannya maka akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini di sini. Jika ini bisa kita coba dahulu. Nah, kita coba edit data terlebih dahulu. Di sini ya, aku ingin mengganti alamatnya dari Singgahan, aku ubah ke Senori. Nah, maka akan ada notifikasi data berhasil diupdate. Terus aku coba hapus. Nah, di atas itu kan ada pop-up, yakin ingin menghapus data ini. Nah, kalau off berarti data mahasiswa berhasil dihapus. Nah, setelah itu aku coba tambah data mahasiswa lagi. Nah, disimpan, lalu maka akan ada kita tanpa merefresh halamannya atau reload. Nah, di situ langsung otomatis tampil data. Pasti di setiap di setiap JavaScript, jQuery, dan Ajax itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, apa aja sih kelebihan kalau kita pakai JavaScript itu? Nah, kalau kita pakai JavaScript itu terdapat sebenarnya banyak kelebihannya, cuma aku ada ambil 5 aja. Yang pertama yaitu mudah dipelajari, mudah dikolaborasikan, dinamis, efisien, dan membuat tampilan lebih menarik karena ada pop-up-nya. Nah, tapi kalau ada kelebihan pasti itu ada kekurangan. Nah, kekurangannya itu beresiko menurunkan keamanan. Yang kedua, waktu pemuatan lebih lama jika terlalu banyak konten ditambahkan di situs web. Yang ketiga, menonaktifkan JavaScript dapat menghambat kinerja halaman web. Dan yang keempat, terdapat perbedaan dalam kinerja tergantung pada browser yang digunakan pada para pengguna masing-masing. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari jQuery. Nah, kelebihan jQuery itu yang pertama yaitu adalah penanganan event, mudah untuk memodifikasi elemen HTML karena adanya DOM atau Document Object Model. Yang ketiga yaitu ada metode ajak yang khusus meningkatkan pengalaman. Yang keempat, mudah ditambahkan ke dalam website. Yang kelima, dilengkapi banyak efek animasi. Karena dia kan library kan, kayak perpustakaan gitu kasih. Jadi banyak efek animasi. Nah, kekurangannya dari jQuery itu adalah ukuran file library menambah waktu loading halaman web. Jadi di setiap kita loading halaman web itu, pasti ukuran filenya akan bertambah.
Nah, performa lebih lambat dibanding JavaScript murni untuk operasi tertentu. Yang ketiga, ketergantungan pada library eksternal. Yang keempat, pada proyek besar, penggunaan jQuery dapat menyebabkan kode sulit dikelola. Dan yang terakhir, tidak diperlukan untuk browser modern yang sudah mendukung JavaScript 6+. Nah, sedangkan kelebihan dari Ajax itu adalah halaman web tidak perlu memuat ulang sebelumnya, sehingga lebih cepat kayak pas kita tambah data mahasiswa tadi. Terus yang kedua, pengalaman pengguna. Jauh lebih baik dan responsif. Yang ketiga, mengurangi ban server karena hanya bagian tertentu yang diperbarui. Yang keempat, mendukung berbagai format data, seperti JSON, XML, HTML, atau teks biasa. Menghemat bandwidth karena hanya data yang diperlukan yang ditransfer. Nah, kekurangan dari Ajax itu adalah membutuhkan JavaScript yang aktif di browser pengguna. Jadi, kalau tidak ada JavaScript, maka Ajax itu tidak akan merespon. Debugging lebih sulit dibanding request biasa, dan keamanan rentan terhadap serangan GSRF. Nah, makanya tadi kan menyinggung GSRF token. Itu untuk keamanan dari ini. Yang keempat, pengguna dengan koneksi lambat mendapat pengalaman yang tidak baik. Jadi kalau kita misalnya koneksi kita itu lambat, maka kan juga servernya kan ikut melambat. Yang kelima, tidak ramah terhadap mesin pencari atau SEO karena konten dimulai secara dinamis. Nah, sekian.